yang sangat besar itu ternyata paling banyak disumbang karena tentang finansial, masalah finansial. Jadi kan antum kan sekarang akan memaparkan terkait dengan finansial goalnya, jadi Ya. bakalan keren banget kayaknya, Hmm. Ustaz. Sama satu lagi, Ustaz, ini yang masalah yang luar biasa banget adalah kita tahu mungkin ada dalil yang menyatakan iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jadi kalau misalkan fakir terus dengan nikah itu bisa Allah kayakan. Nah, ini kan banyak orang yang memiliki pandangan seperti itu, tapi ternyata ketika dijalankan, dilaksanakan, kok kayaknya nggak kaya-kaya. Nah, ini mungkin antum bakal ngebahas lebih keren lagi nih saat ini, Hmm. lebih detail, dalam, dan lebih strategis dan teknis kepada ini ya, apa Ya, namanya, ya. kepada perencanaannya. Ustaz, mohon Baik. izin Ustaz, waktu kami berikan ke antum Ustaz. Baik, Jazakumullah ini Ustaz. berapa lama kira-kira, Mas? Oh, sekitar 45 menitan Ustaz. Nanti 45 menit ya. disambung dengan, iya, disambung dengan tanya jawab, Tanya jawab Ustaz. gitu Tapi ya. kalau lebih dikit nggak apa-apa, Ustaz, insya Allah. Baik, baik. Tafadhol, Baik, Ustaz. kelihatan ya presentasinya ya. Alhamdulillah terlihat, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban barakan fi halal yuhibbuna rabbuna yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Amma ba'd, para satid, ya, kemudian jamaah sekalian yang melakukan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa ta'lim walaupun dalam kondisi online di tengah eh, godaan yang mungkin juga banyak ya di malam tahun baru ini. Banyak acara-acara yang positif maupun acara yang negatif. Yang positif insya Allah di masjid-masjid juga mungkin sedang ada acara kajian, ada acara zikir, muhasabah, dan lain-lain. Yang negatif mungkin di luar sana juga menyajikan banyak berbagai macam godaan-godaan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara positif ini. Semoga insya Allah bisa menjadi amal soleh kita semuanya. Bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan maghfirah, rahmah dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita terlampurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat dan ulama dan pada kita semuanya insya Allah senantiasa istiqomah untuk menjalankan al Islam ini, walaupun perjuangannya tentu sangat luar biasa berat di tengah eh, serangan, ya, serangan dunia luar yang luar biasa dengan terbukanya internet dan seterusnya tadi, itu membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan, bisa negatif dan juga bisa positif juga. Baik, apabila yang hari ini kita akan diskusikan, saya lebih kepada berbicara diskusi ya, karena pengennya nanti tidak satu arah, karena memang apa yang disampaikan, bahan-bahan ini tentu sebagai bahan pemicu dari diskusi, dan juga eh, saya sendiri sebagai pemateri bukan seorang yang menjalankan secara sempurna. Semuanya sedang berjuang untuk menjalankan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita berbicara tentang visi pernikahan dan finansial goal gitu ya. Nah, baik, lanjut. Kalau kita lihat dalam rentang perjalanan hidup kita, ya, tentang perjalanan hidup kita, bisa kita lihat di sini. Saya ambil simpelnya dari usia 22 ya. Kalau dari usia yang terlalu kecil mungkin terlalu panjang. Karena usia yang sudah usia-usia dewasa, suaranya kedengar atau ada gangguan? Terdengar, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz. Jelas ya? Oh ya. Jadi kalau ada gangguan silakan diinformasikan. Kita melihat dari perjalanan hidup kita, anggaplah pas kuliah sampai selesai kuliah, ya, usia 22, 23, ya, kemudian dilanjutkan dengan bekerja, ada yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan, ada yang mungkin sedang berjuang, ya, kemudian berkeluarga, ya, kira-kira tahun berapa, usia berapa kita akan berkeluarga, dilanjutkan dengan
setelah berkeluarga, memiliki, ya kita berharap tentunya ya, memiliki rumah, memiliki anak, ya kemudian memiliki kendaraan, terus bergerak ya sampai usia berikutnya 36, 40 kita bisa naik haji, bisa mungkin ada yang pengen melanjutkan kuliah S2, bisa sampai S3, terus semakin meningkatkan karir dan seterusnya. Kemudian pas usia 45, 55 itu puncaknya karir kita kalau orang bekerja bisa sampai 55, mungkin sekarang bisa sampai 59 atau 57 tergantung dengan bagiannya, bukan mungkin ada yang 60 kalau di dunia pendidikan ya. Dan ujungnya semuanya sama, yaitu di liang lahat. Ya. Kita walalam bisawab dikasih usia sampai berapa, apakah usia sampai 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Tapi semuanya berujung sama, yaitu di liang lahat. Kita akan mendapatkan kondisi yang husnul khotimah atau sumul khotimah. Nah, semuanya itu adalah membutuhkan perencanaan, membutuhkan persiapan-persiapan yang matang, tidak bisa tanpa ada perencanaan. Atau istilahnya tidak bisa hidup ini hanya mengalir seperti air. Ya, yang kita tidak tahu air itu akan mengalir kemana. Akan mengalir ke laut atau mengalir ke sawah-sawah atau akhirnya berhenti di selokan-selokan. Itu kita tidak ingin hidup kita pasif seperti itu, tapi kita mempunyai perencanaan walaupun semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad menikah ini adalah juga bagian daripada persiapan panjang kehidupan kita. Baik. Nah, dilihat dari data di Indonesia ini sampai tahun 2023 eh, pernikahan ini mengalami penurunan penurunan ya. Penurunan yang cukup signifikan tahun 2023 ini. Ya. Puncaknya pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan. Untuk daerahnya bisa kita lihat ya di bawah ini. Ada Jawa Barat, Jawa Timur ya, yang masih tingkat pernikahannya masih tinggi tapi juga mengalami penurunan. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Sumatera Utara lebih kecil, Banten lebih kecil. Nah, alhamdulillah kita di Jawa Barat masih lumayan tinggi ya tingkat pernikahannya. Mudah-mudahan ini adalah pernikahan yang positif, artinya pernikahan yang sudah dipersiapkan dengan baik, bukan pernikahan dini, bukan pernikahan dini yang tanpa persiapan, atau bahasanya mungkin pernikahan-pernikahan karena kecelakaan dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan pernikahan yang dipenuhi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut masih eh, data-data. Kita lihat alasan umum menikah. Jadi ada beberapa alasan umum menikah. Ini kalau di data AI ya, di data AI ini dapatkan, Masya Allah ini AI ini Islami gitu ya. Hasilnya itu dari AI ini didapat hasil bahwa alasan menikah pertama adalah menyempurnakan ibadah, Masya Allah. Ya. Jadi dari AI ini didapat bahwa rata-rata orang yang menikah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah. Yang didapatkan dari survei dari Valid News pada tahun 2022. Ya. Bahwa menunjukkan keinginan untuk segera menyempurnakan ibadah menjadi alasan terbanyak bagi responden Indonesia yang mendambakan pernikahan. Mudah-mudahan ini tujuan yang sangat baik. Ya. Tentu ini harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membangun keluarga yang bahagia. Ya, sesuai dengan tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum ya ayat 21, maka kita bisa memahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu kondisi yang kita mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, cinta, kasih sayang ya dari pasangan kita masing-masing, sehingga ini menjadikan sebuah harapan yang besar bagi para pemuda-pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan pernikahan. Faktor lain yang signifikan selain dari di atas yaitu disurvei dari Star pada tahun 2024 tentang faktor pendorong pernikahan di Indonesia menyebutkan aspek sosial dan harapan keluarga yang juga berperan penting.
Ya, jadi aspek sosial ini kan menikah dibanding menjadi sesuatu yang baik ya oleh masyarakat ya sehingga eh, di daerah-daerah tertentu bahkan kalau orang tidak segera menikah dianggap sesuatu yang tidak baik. Ya. Makanya sering ditanya kapan menikah, kapan menikah dan seterusnya ya. Karena berbeda dengan beberapa negara maju yang justru kebalikannya. Mereka sudah menghindari pernikahan dan lebih memilih hidup bebas. Ya. Jadi seks tentu sangat bertentangan dengan nilai agama kita. Kalau teman-teman di sini mudah-mudahan mempunyai alasan-alasan nikah yang juga eh, di antara ini atau bahkan lebih baik nanti seperti yang kita akan bahas. Nah, kemudian setelah alasan menikah kita juga cari alasan kenapa orang-orang belum mau menikah. Nah, ini ya kebalikannya dengan yang ada di depan tadi. Kenapa orang tidak mau menikah? Ya, sampai dipaksa-paksa pun ya orang belum tergerak untuk menikah. Maka bisa kita lihat beberapa alasan-alasannya. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan finansial. Masalah finansial menjadi alasan paling dominan bagi generasi Z dan milenial. Jadi masalah eh, kemandirian finansial, gaji belum cukup, ya, sulit mencari kerja, ya, dan lain-lain tingkat pengangguran tinggi dan seterusnya, termasuk juga biaya hidup. Ya, nanti berpikir harus memberikan nafkah, memberikan pendidikan, nanti cari kontrakan rumah, harus kredit rumah, dan segala macam beban. Ini yang kemudian orang berpikir nanti-nanti saja dulu menikahnya. Kemudian yang kedua, banyak yang prioritas ke pendidikan dan karir. Masalahnya adalah mereka fokus pada pengembangan diri, kuliah, terus S1, S2, S3, tahu-tahu sudah 40 tahun gitu ya. Udah terasa, nggak tahunya sudah tua. Sudah merasa tua, kadang-kadang kalau sudah tua, semakin sulit mencari jodoh, apalagi seorang wanita, seorang muslimah, seorang akhwat, ya. Ketika dia fokus S2, S2, S3, sampai kadang-kadang juga menjadikan dia semakin sulit untuk mendapatkan jodoh. Atau fokus kepada karir, 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 dan terus semakin tinggi karirnya, kadang-kadang semakin sulit dia juga mendapatkan jodoh. Ya, karena pasti ketika karirnya tinggi, dia mengharapkan orang yang memiliki, misalnya seorang akhwat yang posisinya tinggi, rata-rata dia mengharapkan tentu ikhwan yang karirnya lebih tinggi daripada dia. Gitu. Atau kalau pendidikannya diharapkan pendidikannya sama atau lebih tinggi daripada dia. Nah, ini juga akan semakin mempersulit. Yang ketiga adalah eh, prioritas pendidikan. Tadi sudah ya prioritas pendidikan karir ini. Yang ketiga adalah faktor psikologis dan kesiapan mental. Ya, ini beberapa istilahnya sekarang ada namanya marriage is scary, ya, bahwa nikah itu suatu yang eh, mengkhawatirkan, menakutkan gitu ya, karena ada isu-isu dengan adanya internet, dunia artis dan segala macam yang dunia media sosial yang luar biasa ditunjukkan permasalahan-permasalahan rumah tangga, adanya KDRT gitu ya, ada trauma-trauma masa lalu, perceraian orang tua dan lain-lain. Yang baik-baik mah jarang nongol ya, tapi yang sering ditampilkan adalah sisi-sisi buruknya, ya, perceraian, ya, kekerasan dan seterusnya, sehingga anak-anak muda yang melihat katanya sakinah mawadah warohmah, tapi kok ternyata tidak seindah yang ada di dalam Al-Quran, tidak seindah yang ada di dalam literasi-literasi, baik di setelah Al-Quran, di hadis maupun di buku-buku ya yang lainnya menceritakan tentang pernikahan itu tadi. Ini juga menjadikan orang akhirnya nggak usah nikah lah, nanti takutnya cerai juga, jangan nikah, nanti takutnya mendapatkan kekerasan, gitu ya. Nah ini eh, salah satu penyebabnya juga. Atau ada istilahnya yang lain adalah gamophobia, ketakutan berlebihan terhadap komitmen. Kan kalau sudah nikah itu kan ada komitmennya. Laki-laki yang biasanya bisa pergi kemana saja gitu ya,
pergi bebas kemana saja, nggak pulang, nggak ada yang nyariin dan seterusnya. Begitu nikah ada komitmen, ya dia harus ya ada di rumah, mendidik istri, mendidik anak, ya menghilangkan hobi-hobinya yang terdahulu. Yang perempuan juga sama, ya dulu ketika sebelum nikah dia bebas, nggak ada ngurusan rumah, nggak ada ngurusin suami, ya, bisa kemana saja, bisa tidur jam berapa saja. Begitu menikah dia harus mempunyai komitmen. Ya. Bagaimana komitmennya dengan suami dan istri? Di situ ada hak dan juga ada kewajiban. Ya, sehingga kadang-kadang ya generasi-generasi dan milenial ya, mungkin nggak biasa kerja di rumah, kerja di dapur dan segala macam jadi sesuatu yang sangat berat sekali. Ya, sehingga ketika mengetahui kalau sudah nikah tuh harus nyuci baju, harus nyetrika, mungkin harus masak, harus eh, apa namanya, nanti ngurusin anak repot banget, harus begadang, ya, harus ngurusin orang sakit dan segala macam. Bagi dia itu menjadi sesuatu yang berat. Ya, mendingan hidup bebas, ya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang diurusin, sehingga ya hidupnya begitu simpel, fokus kepada karir, kembali kepada kebebasan-kebebasan. Yang keempat adalah perubahan nilai sosial dan lingkungan. Perubahan ini juga mempengaruhi. Ya, kalau masalah terkait dengan sosial dan lingkungan, kalau zaman dulu ya, kalau orang dewasa belum nikah itu menjadi sesuatu yang beban. Mungkin kalau sekarang agak berbeda, ya lebih santai, enjoy saja dengan usia berapapun, ya tidak ada dorongan-dorongan atau tekanan-tekanan untuk menikah. Dalam beberapa negara, ya zaman-zaman dulu ada undang-undang bahwa orang usia 18 itu sudah harus menikah. Kalau belum menikah maka dicarikan. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan undang-undang seperti itu ya, di beberapa negara. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak berlaku di era yang disebut dengan era modern begini, menikah menjadi sebuah pilihan hidup, bukan sebuah kewajiban. Kalau dalam Islam tentu sosialnya adalah nilai-nilai dakwahnya tadi, bahwa kita mempunyai tujuan-tujuan mulia dalam pernikahan. Yang kelima adalah Ghazwul Fikri, adanya perang pemikiran yang memang disampaikan, diserukan oleh misionaris-misionaris, oleh Yahudi-Yahudi melalui agen-agennya seperti Freeman Sori dan macam-macam, ya, yang mereka mengajarkan adanya hidup bebas, ya, 7-Eleven, kemudian adanya LGBT dan segala macam. Ini adalah Ghazul Fikri yang menjadikan orang itu untuk menjauhi pernikahan. Kalau hanya memenuhi kebutuhan nafsu seks, ngapain harus nikah? Ngapain harus cepat capek-capek, kemudian melakukan berbagai macam tanggung jawab dan seterusnya dengan transaksi ya sifatnya transaksional, bayar sekian maka selesai urusan. Ya, bahkan bisa berganti-ganti biar tidak bosan dan seterusnya. Nah ini kan yang diserukan oleh mereka. Selain itu LGBT dirusak generasinya. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang tentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga tidak akan menghasilkan keturunan yang bisa menjadikan kelanjutan dari eh, sebuah generasi. Nah, ini teman-teman jelas kira-kira masuk nggak faktor-faktor ini, atau ada yang mau ditambahkan silahkan sambil jalan aja ya, biar nggak monoton, takutnya udah ngantuk ini capek-capek kerja dan seterusnya. Ada yang mau ditambahkan kira-kira sebab apa ini orang nggak menikah kira-kira? Silakan kalau ada yang mau Mungkin ini menyampaikan. Ustaz, Mm-mm. kadang budaya juga gitu Ustaz. Ya, ya. Mm. Jadi faktor ada beberapa, misalnya Ustaz, ada beberapa permintaan dari orang tua calon atau gimana, biasanya kan kadang Mm-mm. Mm. jadi buat mundur gitu Ustaz. Ini terkait dengan ini ya, besaran itu ya, besaran kayak mahar gitu ya, maksudnya ya. Iya, salah satunya gitu Ustaz, uang Mm. panai Salah atau lain satunya ya, sebagainya. itu kan memang ada beberapa yang mempersyaratkan dengan biaya-biaya mahal, termasuk di Arab itu ya, dengan mahar yang mahal itu kadang-kadang apa namanya menjadikan orang itu
mengurangi niat menikah karena biayanya terlalu mahal. Padahal dalam Islam itu kan ya dipermudah masalah urusan mahal tersebut untuk tidak dengan dipersulit, tapi tidak diperrendahkan juga, artinya sesuai dengan kemampuan. Beberapa daerah memang ada ya, yang tinggi nilainya seperti itu. Mudah-mudahan sih di era yang sudah semakin maju ini ya eh, tidak menjadikan itu menjadi sebuah standar ya. Kadang-kadang selain mahar, kemudian harus menyelenggarakan pesta yang harus mahal ya. Walimatul yang begitu besar dipersyaratkan harus sekian puluh juta dan seterusnya. Gitu. Nah ini juga menjadi faktor-faktor ya masalah sosial dan lingkungan yang menjadikan kita mundur dalam pernikahan. Termasuk pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan ketika ditanya kenapa engkau tidak segera menikah dalam usia 25, salah satu masalahnya memang ekonomi juga Rasulullah SAW. Ya, karena memang tidak punya dana yang cukup waktu untuk menikah. Maka ketika ditawarkan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka Rasulullah mendapatkan support, mendapatkan bantuan pinjaman dari paman beliau, ya, dari Abi Thalib. Maka penting juga nanti dari pihak keluarga ketika ada kesulitan dalam pernikahan juga untuk saling ta'awun ya, saling membantu. Ada lagi kira-kira Ustadz Fadil kira-kira apa kira-kira mungkin bisa ditambahkan? Mungkin rekan-rekan yang lain boleh kalau mau Nah, sambil rekan yang lain boleh komen di sambil chat juga ngobrol, boleh. komen, santai. Silahkan. Sama ada lagi juga Ustadz, izin Ustadz mungkin Ya, ada teman-teman kita yang di Sumatera Barat itu oh biasanya iya, agak kesulitan karena kalau laki-laki harus dapat perempuan yang dari daerah yang sama ya Ustadz ya. oh ya Kadang jadinya betul. agak repot itu bisa sampai lumayan Ya, ya, usianya ya, ya. karena Ya. harus lebih memilihnya lebih hati-hati gitu Ustadz. Karena adat Ya, juga itu Ustadz, lagi-lagi masalah budaya. suku ya, masalah suku juga ya, artinya harus Iya. sesuku, harus apa namanya ya seketurunan, misalnya di Arab ya, di Arab tuh harus sama-sama Arab. Kalau yang keluar dari Arab nanti merubah dari jalur keturunannya, misalnya gitu ya, yang di Padang atau yang di Batak mungkin juga banyak juga ya. Bahkan juga beberapa daerah juga cari jodoh itu jangan yang jauh-jauh, misalnya yang deket-deket aja, yang Jawa dengan Jawa. Jawa jangan nikah sama orang Sunda, misalnya gitu ya, karena dulu pernah perang Betul. antara Majapahit dengan Ada kerajaan Ustadz, ada Sunda. yang masih begitu ada Ustadz. Ada yang karena Oh, membawa dendam lama antara Majapahit dengan kerajaan Sunda ya. Gitu. Baik, baik. Ada lagi mau sampaikan? Kalau enggak kita lanjut nih. sepertinya belum ada yang komen lagi Ustadz. Belum ada ya. Ini sambil disambi mungkin ada yang sambil bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan mungkin. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti bisa dibagi-bagi fotonya ya. Baik. Nah, kita kembali sekarang dalam Islam. Saya balik dulu ya karena tadi judulnya adalah financial goal. Saya arahkan ke visi dulu. Visi atau tujuan dalam pernikahan kita ini sebenarnya apa di dalam Islam. Sehingga eh, menjadikan Islam itu salah satu umat agama yang selalu menjaga pernikahannya dengan baik. Menjaga sehingga keberlangsungan keturunannya kita dengan baik dan seterusnya. Berbeda dengan mungkin umat-umat yang lain yang tidak mempunyai pondasi dasar terkait dengan tujuan, ya visi dari pernikahan itu tadi. Bisa kita lihat, ini salah satunya nih nikah massal ya, nikah massal yang ada di Gaza kemarin, Insya Allah. Ya, cari fotonya siapa di sini nggak ada ya, Ustaz Sudirman nggak ada di sini ya. Ya fotonya di sini nggak ada nih, Ustaz Ilham juga nggak ada fotonya di sini. Siapa tahu udah nikah di Palestina sana ya. Ini mereka setelah gencatan senjata mereka, gencatan senjata kemarin terus terjadi pernikahan massal ya. Alhamdulillah ya, dalam kondisi perang yang sulit hidupnya, mereka masih tetap menjalankan sunnah kita yaitu Islam yaitu melakukan pernikahan. Nah, tujuan pernikahan, maka mengapa umat Islam itu selalu termotivasi untuk melakukan pernikahan? Karena memang nikah ini adalah sebuah ibadah. Nilai ibadah yang ketika kita sudah melakukan
akad ijab kabul, maka setiap ya capek kita, lelah kita, itu sudah bernilai ibadah. Dicatat kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di agama lain, ya, walau bisawab, apakah tercantum sebagai ibadah, atau mungkin yang tidak punya agama, apakah tercantum sebagai ibadah atau tidak, kalau kita meyakini bahwa semuanya adalah nikahus sunnah. Nikah ini adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dia tidak mengikuti sunnah, itu artinya menolak. Saya nggak mau nikah, gitu ya. Saya nggak mau nikahnya itu karena menolak pernikahan itu, maka bukan daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kondisinya belum mendapatkan jodoh, lain lagi. Dia sudah berusaha, berdoa. Nah ini bukan termasuk orang yang ingkar sunnah gitu ya. Jadi orang yang ingkar sunnah adalah orang yang benar-benar menolak, yang pengennya hidupnya menyendiri. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kecuali dia memang punya alasan-alasan yang sesuai dengan rusuhnya, misalnya sakit yang tidak memungkinkan dia untuk menikah, ya, dan seterusnya. Nah, kedua, nikah ini mendapatkan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Min ayatihi, khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa. Nah, ini penting menjadi penyemangat karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan omon-omonnya manusia biasa gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah ini pasti. Nah, firman Allah ini pasti. Kalau ada sesuatu yang bersifat perceraian dan segala macam, pasti ada yang salahnya dalam proses, ya, proses dalam pernikahan itu sendiri. Karena ini sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disiapkan oleh Allah, ya, suami-suami, istri-istri dari lain, misalnya dari kehabisan laki-laki, kehabisan uh, wanita mencari jin misalnya gitu ya. Walaupun ada juga cerita-cerita mistis ya, cerita-cerita mistis, adanya pernikahan dengan jin dan segala macam. Pernah ada teman yang itu meruqyah ya, meruqyah seseorang yang dia itu menikah dengan jin. Wah, itu serem banget ceritanya. Jadi ketika diruqyah itu pertama di Rukyah, dia sudah langsung dilempari dengan piring-piring yang terbang yang nggak ketahuan siapa yang melempar, piring terbang, apa gelas terbang dan segala macam. Jadi wanitanya itu dikuasai oleh jin tadi, ya, dan seterusnya. Nah ini kalau kita cukup dengan menikah sesama manusia yang kelihatan, ya sudah jelas, yang kita lihat bibit bobot bebetnya gitu ya. Mereka itu kan dilihat dari sisi paling tentu yang paling terbaik adalah dilihat dari sisi agamanya. Nah, kemudian menyempurnakan agama. Maka di sini bisa kita lihat kita tasawwur kamal nisbati fal yattaqillah nisbati. Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisa. Ini menjadi sebuah penyemangat yang luar biasa. Ini para ulama menjelaskan ya terkait dengan hadis ini dalam syaratnya terkait dengan orang yang sudah menikah itu separuh agama, karena separuh agama itu banyak godaan-godanya adalah dari sisi pertama seksual. Jadi, kalau sudah menikah maka dia sudah tersalurkan, terselamatkan dalam masalah urusan-urusan seksual itu tadi, sehingga godaan-godaan beratnya itu sudah berlalu dan dia bisa fokus kepada urusan-urusan penyempurnaan agama yang selanjutnya. Ya. Walaupun ada juga yang menjelaskan bahwa dengan separuh agama ini memang pahala ketika orang menikah berbeda. Kalau dulu ketika dia menikah ya hanya mengurus dirinya sendiri dengan mengurus orang lain, istri, anak, suami, maka pahalanya bisa berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah pasangan dan keturunan yang baik. Jika menikah, kita mempunyai harapan ini pasangan dan keturunan yang baik seperti doa kita.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini surat Al-Furqan sebagai doa ya kita ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini jadi rutinitas doa kita. Maka ketika mencari pun ya juga tidak sembarangan, bukan hanya sekedar yang penting cantik, yang penting ganteng, ya, yang penting gagah, yang penting seksi dan segala macam. Ya, tentu yang dicari adalah uh, agamanya. Ini seperti bagaimana kisahnya ayah dari uh, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika mencari jodoh, dia selalu mencari jodoh orang yang bisa menjadi istri, yang bisa mendidik, yang solehah, yang bisa mendidik anaknya menjadi generasi yang bisa mengalahkan, menumbangkan dari eh, apa namanya, yang bisa mengambil alih dari Yerusalem yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Salib. Singkatnya, ditawari banyak wanita yang cantik luar biasa, beliau menolak, dan suatu ketika ya bertemu dengan seorang syekh yang ulama ini memiliki anak yang ternyata juga memiliki keinginan yang sama, selalu menolak dilamar oleh raja dan seterusnya. Dia mengatakan ingin mencari suami yang soleh tentu, yang kemudian bisa melahirkan, mendidik seorang anak yang bisa mengambil alih Yerusalem yang merupakan pusatnya Islam yang dikuasai oleh Israel. Maka bertemulah kedua itu dan menikah sehingga melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang luar biasa, yang kemudian bisa uh, mengambil alih ya Yerusalem, ambil alih Al-Quds yang sudah dikuasai selama 88 tahun oleh pasukan Salib. Masya Allah. Maka ketika kita menikah nanti juga sama. Carilah wanita yang hebat, carilah suami laki-laki yang hebat, yang di situ nanti bisa melahirkan keturunan-keturunan yang kuat, bukan keturunan-keturunan yang lemah, bukan hanya sekedar nikah, bukan hanya sekedar yang penting punya anak gitu ya. Bukan hanya sekedar punya suami, yang penting punya suami kalau ditanya, ini saya sudah punya suami gitu. Yang penting saya sudah punya istri, tidak hanya sekedar itu. Ya, tapi memang punya tujuan jangka panjang yang luar biasa. Kita harapkan anak-anak kita bukan sembarangan, bahkan doanya ini adalah ya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi ulama-ulama, menjadi mujahid-mujahid, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat dan untuk Islam. Hai. Berikutnya adalah masuk surga bersama, terhindar dari neraka. Surat Ar-Ra'd 2 ayat 23 ini. Jannatu adlin yakhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyah. Surga adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan nah, cucu. Nah, ini jadi penting tujuan jangka panjang kita ya, agar eh, kita bisa berkumpul di surga. Jangan sampai setelah menikah kita biarkan istri, suami, anak bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak bisa berkumpul di dalam surganya. Maka sungguh sangat mulia kita ini, seperti disebutkan juga dalam surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Ini juga penting bagi kita ya, sebagai suami, sebagai istri, menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api yang bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Kalau baca tafsirnya Ibnu Katsir itu, mengapa dengan manusia dan batu, dijelaskan kalau manusia itu ketika dibakar menjadi apinya besar sekali. Tapi kalau batu dibakar itu menjadi sangat panas. Maka bahan bakarnya dari batu dan manusia itu apinya besar dan sangat panas. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan mengapa bahan bakar. Jadi nanti itu bahan bakar manusia yang luar biasa menjadi penghuni-penghuni neraka tadi semakin menjadikan api semakin besar dan semakin panas. Yang terakhir adalah penerus Islam terbaik. Ya. Dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, tafsir ini menjadi eh, apa namanya, penjelas bahwa umat yang terbaik itu bukan Yahudi, yang sudah digantikan dengan ayat ini bahwa umat yang terbaik itu adalah Islam.
dengan ayat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Yahudi adalah umat yang terbaik, itu zaman dulu sebelum mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah, mendurugai para nabi, bahkan membunuh para nabi, termasuk membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, Nabi Isa alaihissalam. Itu kan mereka bunuh. Setelah mereka melakukan banyak itu, maka mereka bukan sebagai umat yang terbaik lagi, tapi menjadi umat yang terbaik adalah umat Islam. Ini disebutkan di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Maka kita ketika menikah, tujuan kita adalah anak-anak ini kita didik menjadi generasi-generasi yang terbaik, menjadi khairul umat tadi yang bisa meneruskan umat Islam, bisa meneruskan ya bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, ya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, mudah-mudahan bisa mengambil alih ya Palestina, memerdekakan Palestina dari penjajahan eh, Zionis Israel dan seterusnya. Nah, ini sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah ada yang mau ditambahkan? Apakah ada yang mau direvisi? Silakan. Ya, sambil mengalir dulu nih, sambil menikmati kopi mungkin, nikmati gorengan-gorengan yang lain. Silakan Silakan. satu yang lain, Iya. teman-teman. Mungkin rekan-rekan ada yang mau berpendapat, boleh juga raise hand ya. Ada kira-kira ada tujuan apa lagi nih buat menikah? Ini kan sebagian besar sudah menikah nih saat kalian kan Oh, kajiannya ini sudah di menikah ini. eh, sebagian besar saat sekarang kan Oh, sebagian besar. parenting ya kan, lebih kepada parentingnya saat ya. Jadi Hmm. artinya Ya, ya. mungkin ada yang bisa berkomentar gitu. Dulu nikah Hmm. tujuannya apa sih gitu? Ya, 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 ya. Kalau Saya menikah kira karena hal ini manusiawi suka gitu gimana Ustaz? Mungkin ini gimana? mak yang dimaksud. Nah, ini ada dari Maiwa nih Ustaz. Maksudnya Oh, artinya eh kalau menikah karena hal manusiawi, ya maksudnya suka sama perempuan terus akhirnya menikah gitu. ya itu sudah sesuai dengan kodrat manusia ya. Iya. Eh, Dibungkus dengan ibadah tadi, ya bukan. Ketika ada sebuah hadis yang mengatakan ketika orang itu berzina adalah sebuah dosa, maka ketika disalurkan kepada yang halal istrinya, maka itu beribadah kan gitu. Ya sama saja ketika nanti ketika suka pada seseorang yang cantik, ya, yang ganteng, boleh saja gitu kan. Tetapi jangan hanya dilihat dari sisinya itu saja, tapi kemudian dilihat dari sisi agamanya agar semuanya bernilai secara ibadah. Saya ganteng, tapi ternyata boti misalnya kan gitu ya, ganteng ternyata nggak sholat gitu ya. Ya maka harus ditinggalkan yang seperti itu. Cantik tapi nggak sholat, ya harus ditinggalkan. Jangan sampai kita tetap membela menikahi dia, nanti jadi tujuan dari rumah tangganya jadi tidak tercapai. Ya, oh nanti saya didik lah, belum tentu bisa mendidik orang yang dalam kondisi seperti itu ya, karena yang menentukan hidayah itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, tapi kondisi awalnya sudah mentah gitu. Kecuali sama-sama mentah ya, kemudian sama-sama hijrah. Banyak kan kejadian sama-sama mentah kemudian satu hijrah, satunya belum bisa. Ya terjadi permasalahan-permasalahan. Maka tentu diawali dengan baik, sama-sama sudah hijrah, maka kemudian bisa memudahkan dalam proses menuju visi misi pernikahan itu tadi. Itu mungkin silakan kalau mungkin Ya, ada ada ditambahkan. mungkin yang lain yang mau berpendapat. Ini ada Ustadz Indra atau siapa yang lain? Kalau belum ada Ya, sih izin sedikit komentar nih, Zat. ya Ini silakan silakan. nomor dua ini kan tujuan pernikahan adalah mendapatkan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan, Zat ya. Hmm. Jadi berarti Ya kalau betul. misalkan ada orang lagi galau-galaunya, orang lagi ya mungkin nggak bisa move on atau gimana gitu, Zat. Itu salah satu solusinya berarti nikah, ya, Zat ya. Betul, betul. Yang sudah kelihatan sering lamun gitu, ya. Kelihatan nggak fokus, ini kan memang obatnya gitu. Obatnya ada segera nikah gitu. Jangan sampai sakit-sakitan, nggak ada yang ngurus, kasihan itu ya. Nggak Oh, ada yang walaupun tentu ketika nikah harusnya sehat, kuat gitu ya. Jangan sampai nikah itu malah membebani istri atau membebani suami gitu ya. Ya, dengan karena kondisi keterbatasan. Tapi kalau sama-sama dari awalnya sudah
ketika ta'aruf ya, ketika nador itu sudah mengetahui kondisinya, ya itu menjadi sebuah kesepakatan. Oh ya, si ini memang saya kadang-kadang ngalami sakit gitu ya. Oh ya, bisa diterima. Ini sama-sama untuk memperbaikinya. Itu kurang saat. Ya, Ustadz. Ya, itu. Belum ada yang komen lagi, Ustaz. Baik, kita Sepertinya. lanjut ya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke data berikutnya, data perceraian. Ini tahun 2023 saya ambilkan dari data box. Ya, mungkin tadi datanya agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustaz Ilham. Ya, kalau dari sini ini ada 408.347 kasus dalam perceraian di Indonesia. Yang paling banyak sebanyak 61,67% ini adalah karena perselisihan. Dan masalah ekonomi adalah 26,6%, sebanyak 108 kasus, ya, 108.000 kasus. Ini banyak sekali. Perselisihan ini juga bisa disebabkan karena ekonomi juga ya. Jadi perselisihan ini sebabnya juga bermacam-macam. Nah, maka dua besarnya ini kan perselisihan dan kemudian juga masalah ekonomi. Maka ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas terkait dengan finansial tadi ya. Baik, kita lanjut. Finansial goal. Ya. Nah, kita lihat butuhnya sebuah perencanaan. Ya, dalam hasil survei Citibank dan Nielsen, majalah SWOT, 80% eksekutif di Indonesia terancam miskin di hari tua karena tidak mempunyai perencanaan masa depan dan gaya hidup yang berlebihan. Jadi ada orang-orang mudanya itu hidupnya cukup, ketika dia masih bekerja itu cukup, usia tuanya terancam mengalami kebangkrutan. Ya. Maka ini penting ada sebuah perencanaan yang kuat. Dalam penelitiannya disebutkan kegagalannya adalah karena mereka tidak memiliki perencanaan masa depan dan gaya hidupnya yang berlebihan. Jadi ketika dia masih bergaji besar, dia gaya hidupnya bermacam-macam. Bajunya harus mahal, rumahnya harus besar, ya. Kemudian nyekolahin anak harus di tempat yang mahal. Sehingga gaya hidup minum kopi pun nggak bisa yang 2.500 misalnya. Bisanya yang harus kelas-kelas eh, di kafe gitu ya. Kalau kafe Madaya berapa ya kira-kira? Ya sesekali boleh lah ya. Kalau untuk pengen aja, tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan, tentu menjadi kebiasaan yang mahal. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mahal tadi, ketika dia pensiun, ketika pendapatannya dia sudah berkurang sangat drastis, maka dia kemudian bangkrut, ya, karena tidak bisa menutupi gaya hidupnya. Sudah terbiasa makan enak, terbiasa sesuatu yang mahal, maka dia tidak memiliki tabungan-tabungan cukup, penghasilan yang cukup, maka mengalami artinya kemiskinan dalam usia yang tua tadi. Nah, tentu ini tidak kita harapkan termasuk dalam keluarga kita. Nah, beberapa sebab ya penyebab kesulitan keuangan. Satu, ini belum bekerja atau sudah kerja kemudian mendapatkan PHK. Atau kedua, sudah bekerja tapi penghasilan kecil. Yang ketiga, malas. Nah, banyak ini malas ya. Nah, ketergantungan hidup kepada orang tua yang waktu itu banyak. Ya. Orang menikah tapi masih tergantung kepada orang tua. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang curhat, suami saya itu nggak mau kerja. Karena dulunya itu selalu dikasih sama orang tua. Nah ini ada kondisi yang begitu. Ya. Sibuk akhirnya pelariannya mancing dan seterusnya. Kemudian istrinya yang harus kerja. Keterampilan rendah. Ya. Termasuk pendidikan rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau kalaupun berwirausaha, dia sulit untuk berwirausaha karena dia tidak memiliki keterampilan apapun. Motivasinya rendah, keterampilan rendah. Ya. Berikutnya, pendorong berikutnya adalah kurang ibadah. Dan tentu banyak melakukan maksiat. Ini bisa menjauhkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan ibadah ini menjadi penting ya, akan terkait dengan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan terkait dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi.
hanya kepada Allah kita ini beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, pertolongan dari Allah, isti'anah dari Allah ini akan turun ketika ta'abud kita semakin baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas beribadah, menunda-nunda ibadah, sholat ditunda-tunda, ya ngaji ditunda-tunda, doa ditunda-tunda, zikir ditunda-tunda, maka rezeki Allah pun juga akan tertunda diberikan kepada kita. Kemudian kita membela diri, tuh banyak orang yang bermaksiat malah kaya. Nah, itu lain lagi. Kayaknya kasusnya adalah istidrat ya. Istidrat ini kan orang yang diberikan ya harta di dunia, kedudukan di dunia, tapi balasan beratnya nanti adalah di akhirat. Wa in kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini sesuatu kondisi yang anomali yang sampai ini berlaku buat kita. Kita maksiat tapi rezekinya banyak, nggak hati-hati. Kita itu orang-orang yang istidroj. Kalau kita orang yang soleh, tentu harapannya diberikan rezeki yang banyak dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua maksiat. Maksiat ini kan juga menjadi penyebab jauhnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga orang maksiat tadi kembali dapat rezeki tapi kemudian juga hancur dengan korupsi, kayak hidup luar biasa kemudian tertangkap di penjara, ada narkoba, kemudian hukum mati dan segala macam kemaksiatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi di dunia dan akhir. Nah, silakan ada yang menambahkan kira-kira sebelum kita lanjutkan. Judul Set, judul gimana Set? Nah, ini kan maksiat masuk maksiat ya. Oh iya, betul Maksiat betul betul betul. Ojol ini sangat menghancurkan ya dari level kecil sampai level besar yang kita ini sudah benar-benar dibodohi luar biasa karena tidak akan pernah untung orang yang berjudi itu tadi sudah haram dan kita sudah ditipu pula gitu ya. Ya, ini salah satu yang memiskinkan umat Islam, rakyat Indonesia ini dengan jumlah yang luar biasa dahsyat dengan ditipu dengan segala macam iming-iming yang menipu tersebut. Ya, Ini silakan dalam mau tambahan. udah ada yang bertanya Set, tapi pertanyaannya sepertinya kita jawab di akhir atau sekarang saja Set? Oh, Karena bentar ya. eh, Apa pertanyaannya nih? Cek dulu nih. pertanyaannya tentang wanita karir yang sudah memilih resign untuk fokus mendidik anak, tapi ternyata anaknya tidak sesuai harapan dan juga sehingga orangnya apa namanya perempuan ini juga tidak bisa membantu dari segi ekonominya gitu. Hmm, baik, baik nanti aja ini ya, karena ini Iya, temanya biar sampai di tema terakhir iya. ya. Siap. Baik, Izin ya Mbak Dinia ya, kita akan jawab nanti di akhir dari sesi insya nanti ya. Allah. Baik, kita lanjutkan dulu kalau gitu. Udah Baik, saya silakan. eh, kalau nggak ada yang mau nambahin, boleh aja ditambahin sampai 20 juga boleh ya. Penyebab kesulitan keuangan dan seterusnya. Ya, karena ini eh, ya kira-kira kondisi empiris kita lah seperti apa gitu ya, yang sering terjadi di masyarakat. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan di materi berikutnya ini. Nah, lalu bagaimana agar kita ini tidak mengalami kesulitan keuangan tadi? Gitu ya. Maka kita masuk dalam financial planning. Ya, yang pertama adalah membiasakan membuat anggaran, baik yang bujang maupun yang sudah menikah. Kita punya anggaran sekecil apapun, dana yang kita miliki ini sudah ada anggarannya. Gitu ya. Mau kemana uang itu? Jangan sampai uang itu tidak ada anggarannya, kemudian kita bingung bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Apalagi kalau sudah menikah dan seterusnya yang punya tanggung jawab, maka tentu kita harus bisa eh, memilah ya, mana yang menjadi tanggung jawab kita dan seterusnya. Maka biasakan untuk membuat anggaran sederhana, sesederhana mungkin ya. Nggak perlu ilmu akuntansi yang susah-susah, cuma bikin yang pertama adalah tentu nanti kita kasih contohnya ya. Ya, ada pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, saldonya berapa, mungkin itu yang paling simpel. Kita membuat misalnya membayar hutang kalau punya hutang, harus ada anggaran sedekah, ada investasi, ada tabungan, ada pengeluaran rutin, ada dana tak terduga, ada rekreasi dan lain-lain. Kita bikin pakai amplop-amplop boleh, pakai
kaleng-kaleng boleh ya, pakai akun-akun eh, rekening sendiri juga boleh, ya, rekening investasi sendiri, rekening untuk pengeluaran rutin sendiri dan seterusnya. Nah, karena salah satu contoh ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat Salman Al-Farisi bertanya terkait dengan harta, maka Rasulullah mengatakan, ya, bagaimana kalau aku mendapatkan harta? Maka Rasulullah mengatakan, bagi hartamu itu menjadi tiga. Yang pertama adalah disodakohkan, yang kedua digunakan untuk rumah tangga, dan yang ketiga adalah diinvestasikan. Maka penjelasan dari buku ini kemarin bahasnya adalah kalau bisa dibagi tiga, sepertiga, sepertiga gitu ya. Masya Allah ya. Dibagi sepertiga, sepertiga disodakohkan, sanggup nggak kira ini? Sepertiga jadi rumah tangga, sepertiga diinvestasikan. Ini luar biasa ya. Perencanaannya sangat dahsyat ya. Diinvestasikan sepertiga ini berarti kan kita punya dana yang aktif ya, yang produktif, yang terus mengalir. Dan rumah tangga sepertiga tentu kita menekan ya gaya hidup kita dengan tidak berlebihan. Dan disodakohkan kita mempunyai tabungan akhirat dan bagian dunia juga dengan cara membagi kepada saudara-saudara kita dengan zakat kita kalau sudah memenuhi nisab, kalau belum memenuhi nisab ya dengan sedekah infak itu tadi, maka itu juga akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa untuk diri kita. Contohnya seperti ini, ya, misalnya perencanaan keuangan keluarga, ya kalau sederhananya kan ada pemasukan berapa, ya kemudian ya di sini dicatat budgetnya berapa, aktualnya berapa, selisihnya berapa, kira-kira di akhir dalam catatan kita plus atau minus gitu ya. Kalau plus bagaimana sikap kita, kalau minus bagaimana sikap kita. Ya, saya gaji suami sekian, misalnya 7 juta, ya tambah gaji istri kalau istri bekerja atau punya usaha di rumah misalnya, ya, penghasilan lainnya mungkin, ya kemudian bayar utang, zakat atau infak sodakoh, tabungan, ya kemudian konsumsi rumah rutin bulanan dan seterusnya berapa. Kalau ternyata hasilnya minus, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengurangi pengeluaran? Itu kan salah satu solusinya. Ataukah menambah pendapatan? Nah, kita lihat dulu evaluasi yang pertama, apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan yang tidak perlu dikeluarkan, yang bisa dikurangi, termasuk misalnya gaya hidup terkait dengan makannya terlalu mahal misalnya, atau eh, kredit kendaraan rumahnya jangan yang bagus-bagus, yang biasa-biasa saja sehingga tidak menjadikan beban dan seterusnya. Ini biasa kita atur, kita manage dengan sebaik-baik. Berikutnya, untuk berikutnya adalah untuk agar kita tidak mengalami kesulitan keuangan tadi, gaya hidupnya produktif. Ya. Gaya hidup yang produktif itu yang seperti apa? Maka kalau yang produktif ini tentu kalau bekerja dia profesional. Dia sungguh-sungguh ahli di bidangnya. Sehingga dia diakui di perusahaannya. Kan amalan Ayut Kinnah itu kan yang itkon itu tadi kan dia profesional gitu ya, dalam hadis Rasul tadi. Bahwa dia itkon, dia profesional di bidangnya, amanah, sehingga kalau memang ngurusin sesuatu, dia dipercaya seperti Rasulullah yang dikira Al-Amin tadi. Dititipin uang, aman, tidak dikorupsi. Bukan. Diberikan pekerjaan, diselesaikan dengan baik. Maka dia bisa dipercaya ya performa operasionalnya, penilaian kinerjanya bagus, bisa naik karirnya dari staf kemudian sampai koordinator, manajer, GM, general manager sampai direktur mungkin dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bicara pekerjaan. Tapi kalau bicara bisnis juga sama. Ya. Yang profesional ketika kita punya bisnis usaha yang sungguh-sungguh, ya, punya produknya berkualitas, harganya bersaing, ya, memahami terkait dengan konsep-konsep marketing yang baik. Itu kan sungguh-sungguh, jadi nggak asal-asalan. Ya, yang penting. Contohnya misalnya yang bikin iseng-iseng itu kan kadang-kadang ya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ya kerjaan mancing gitu. Dan mancing ini kan bukan pekerjaan yang benar-benar menghasilkan kecuali mancing, kecuali di laut dengan
kapal-kapal besar dan seterusnya gitu ya. Kalau mancingnya cuma di kolam-kolam biasa nggak bisa untuk dijadikan penghasilan gitu ya. Cuma hanya sebagai aktivitas penghilang dari apa namanya pengangguran gitu ya. Nah, productivity ini penting terus kita tingkatkan ya. Jangan sampai kita kerja males-malesan, usaha juga males-malesan ya sehingga rezeki kita datangnya juga lambat. Maka kan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min. Ikhris ala ma yanfa'uka. Ketika kita menjadi Allah itu menyukai dan orang yang kuat ya, mukmin yang kuat itu lebih baik lebih cintai Allah dibandingkan dengan yang lemah. Syaratnya untuk menjadi kuat tadi yang baik tadi, fikriyah, ruhiyah, jasadiyah, maliyah itu adalah ikhlas salam yang tahukan. Ya kita fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya kalau bekerja maka cari ilmunya jangan digunakan habis untuk main game ya. Jadi kita nggak nambah ilmu apa-apa, hanya habis waktunya hanya untuk nonton drama-drama yang nggak ada pentingnya dan seterusnya. Ya, gunakan untuk menambah ilmu di bidang masing-masing yang expert kita ahli. Misalnya akunting itu benar-benar ahli. Ketika dia di posisi legal, dia ahli di legal. Ngurusin masjid terkenal dia sebagai orang yang ahli ngurusin masjid seperti almarhum Kiai Jazir misalnya. Sampai luar biasa bisa menjadikan Masjid Jogokaryan dan masjid-masjid yang lainnya menjadi luar biasa. Ya, jangan sampai kita ngurusin apapun tidak dikenal baik gitu kan, dia mah asal kerja gitu ya dan seterusnya. Baik, termasuk yang produktif sini meningkatkan amal soleh, menjauhi maksiat. Ya Allah subhanahu. Nah, ini beberapa ya eh, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Taala yutibu ida amala akhadukum amalan ayyutkina. Bahwa sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara ikon, ya, secara profesional, secara amanah tadi. Ya. Kemudian eh, ini juga disebutkan ayul kasbi ayat, ya amul rajul biyadi wa kullu bayu mabrur. Ya. Di sini disebutkan bahwa eh, Nabi SAW menjawab, ya amalan yang terbaik tadi ya adalah amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi. Ini artinya bahwa ketika kita bekerja harus ikon, harus baik, ya jangan sampai kita eh, penghasilan besar didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu, dengan cara mengemis dan seterusnya. Yang banyak kasus di kita banyak pengemis tapi ternyata lebih kaya dari orang yang dimintai, gitu ya. Menjadi sebuah budaya hidup yang sangat buruk, ya, yang tentu akan mendapatkan selamat dari Allah dan Rasulullah SAW. Berikutnya adalah hindari hutang yang konsumtif. Ya. Hutang adalah beban, jelas. Segera lunasi hutang, jangan sampai menunda pelunasan hutang. Bila terpaksa berhutang hanya untuk kebutuhan pokok. Jangan berhutang dengan pinjol, dengan bunga, riba, yang tentu sangat memberatkan. Kadang-kadang ada orang yang hutangnya itu gaya hidup. Hidup, pengen rumah yang bagus, hutangnya menjadi terbebani. Pengen handphone bagus, pengen apapun yang serba bagus, gaya hidup lifestyle, ya, yang dia bergaya hidup. Padahal tentu ini sesuatu yang buruk. Qul wasrobu wala tusyrif. Ya, maka dan minumlah jangan berlebihan. Allah yuhibbul musyrikin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Israf itu tadi. Jadi sesuai dengan kemampuannya saja. Ya. Nah, kecuali kalau utang-utang yang produktif, ya, di situ produktif yang digunakan untuk bekerja, digunakan untuk berusaha, maka di situ ada portofolionya, ada perhitungannya secara khusus. Kalau bisnis itu bisa pinjam berapa, jangan semua dalam bisnis itu semuanya pinjam. Itu juga nanti akan memberatkan dalam proses eh, bagi hasilnya, ya, dengan cara yang mutorobah untuk bermusyarakah, ya, bagi hasil maupun nanti sama-sama bekerja. Tentu kalau semuanya kita tanpa ada andil modal itu akan berat, ya, karena tentu keuntungan besarnya nanti bagi orang-orang yang mempunyai, kecuali memang tidak ada dana yang lain, maka eh, apa namanya dengan bisa dengan cara mudharabah tadi ya, kita sebagai mudharibnya, ya, sebagai sohibul malnya, misalnya orang yang punya dana misalnya kita, maka kita mempunyai kewajiban bekerja dengan baik dan kemudian mendapatkan bagi hasil sebagai mudharib, sebagai pekerja atau yang menjalankan amanah operasional tadi, ya. Nah, sampai
menggunakan riba ini penting jadi sebuah pengingat bagi kita. Ada hindari pinjol yang walaupun mudah ya, utang bunganya sudah banyak, dosanya tentu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini beberapa peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terkait dengan tadi ya sudah ya kul wasrofu seribu tadi. Kemudian terkait riba ini jadi sangat penting ya karena la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilah wa katibah wa syahidai. Wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat makan riba. Ya. Kemudian penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Semuanya sama dalam dosa. Jadi supaya Muslim kita berusaha ya menghindari utang-utang yang membahayakan diri kita di dunia wal akhirah, apalagi untuk hal-hal yang bersifat gaya hidup. Kalau nggak mampu menyerahkan anak yang di mahal-mahal, cari yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan sampai memaksakan diri karena gengsi, karena orang tua, ya, dan seterusnya yang menjadikan kita akhirnya terjebak dengan beban yang luar biasa. Berikutnya, ya, gaya hidup yang baik untuk menemukan rizki adalah sodakoh. Dengan zakat kita minimal 2,5% sesuai dengan zakatnya. Kalau zakat mal ya, nanti kalau zakat hewan ternak, pertanian dan lain-lain tentu berbeda hitungannya. Maka ini bisa membersihkan harta kita. Khud min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ini penting karena dengan sedekah zakat tadi akan membersihkan, mensucikan harta kita yang tentu berkah buat diri kita dan keluarga kita. Terjauhkan dari hal-hal yang menjadikan buruk dari kita yang halalan thayyiban. Bukan berarti kerjanya boleh riba, kerjanya boleh haram, kemudian disedekahkan jadi bersih. Bukan begitu ya. Jadi konsepnya kerjanya harus halalan thayyiban, ya. Tapi kemudian kita berikan harta-harta tadi yang memiliki hak-hak orang lain tadi, untuk fakir miskin dan orang lain, kita bersihkan. Ibaratnya itu seperti orang makan pisang, pisangnya itu halal, dapatnya halal, ya pisangnya halal, tapi kemudian kulitnya kita kupas, sehingga kita bisa makan pisangnya dengan bersih. Apalagi kalau kita makan durian gitu ya, maka tentu ini duriannya harus kita bersihkan kulitnya, baru kita makan duriannya yang luar biasa. Nah, insya Allah berbagai macam kebaikan dari sedekah menolong saudara-saudara kita, termasuk yang di Sumatera ya. Kemarin saya ditugaskan 14 hari ke Sumatera, bisa melihat sendiri langsung bagaimana saudara-saudara kita membantu apa saja, membersihkan lumpur, membersihkan masjid, membersihkan rumah, ikut masak untuk dapur umum, yang membantu proses kesehatan dan segala macam. Kita bisa melihat langsung bagaimana menderitanya mereka, rumah hilang, tanah, bukan hanya rumah kan, hanya rumah hilang tentu bawa air, tapi bahkan sampai tanah-tanahnya. Jadi tanah itu terbawa banjir longsor, yang hanya hilang sama sekali. Tanahnya hilang, rumahnya hilang, jiwanya hilang, dan luar biasa. Belum lagi saudara kita yang di Gaza, Palestina, yang sudah selama 77 tahun ini dijajah oleh Zionis, ya, Yahudi Israel tadi, tentu kita berusaha dengan sedekah kita ini memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, sedekah ini bisa menjauhkan kita dari musibah, dari bahaya, dan bahkan rezeki insya Allah buat kita semuanya. Ya Allah afi ani adi karena afi ani akhi. Bahwa sungguh Allah itu akan menolong kita selama kita ini mau menolong saudara kita. Kadang-kadang kita bersedekahnya itu di belakang ya, di sisa. Harusnya itu sedekah itu jangan disisa. Sedekah itu disempatkan di depan. Ketika punya gaji langsung disedekahkan. Maka tidak akan menjadi sisa, tapi menjadi harta yang terbaik. Itu kan sedekah itu kan bukan dari sisi tapi harta yang terbaik tadi. Maka sesuai dengan surat Imran ya 92 ini penting ya. Ketika kita bersedekah jangan sampai sisa-sisa dari yang ya yang nggak kepake ya. Iya gitu ya. Hmm. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa landasan-landasannya mungkin biar kita cepetin karena sudah malam ya. Oke, yang kelima investasi dan tabungan kita siapkan untuk selalu investasi
investasi pendidikan mungkin untuk anak-anak kita, untuk kita melanjutkan studi, untuk menambah training ilmu, ikut training penting ya bagi kita ini. Dan sampai kita tidak update, tidak upgrade juga ilmu-ilmu kita. Ya, padahal dunia sudah begitu cepat dalam bisnis, dalam pekerjaan dan seterusnya. Ya, termasuk kerjasama usaha, usahakan kita punya tabungan cadangan 3 sampai 4 kali gaji kita, kemudian memilih berbagai investasi yang tentu yang halalan atau iban yang mempunyai prospek yang baik dalam dalam investasi. Kemudian yang keenam, bisa memilah mana yang wants, mana yang needs. Ya, kadang-kadang kita semuanya dianggap needs, padahal belum tentu semuanya kita perlukan. Kadang-kadang cuma pengen, haus mata, makan misalnya. Makan sebenarnya cukup yang halal toiban, yang bergizi, tapi kita harus makan yang mahal. Nah, itu berarti kita hanya want saja. Bukan sesuatu yang, baju juga demikian. Rumah juga demikian. Pendidikan juga demikian. Jadi yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan sesuatu yang mengikuti nafsu kita. Ya, maka ini penting. Maka ada doa dari Rasulullah SAW itu, Allah menyautuka min syari nafsi wa syari syaitani wa sirki. Ya Allah, lindungilah aku ini dari nafsuku, nafsu yang buruk tadi, dan dari godaan setan dan para sekutunya. Jadi kalau kita pengen sesuatu yang melebihi kita, doa itu tadi ya. Allah menyautuka min syari nafsi wa syari syaitani wa sirki. Kemudian berikutnya menambah energi positif, memperbanyak kebaikan, menjauhi keburukan, ya, dengan banyak amal soleh, membantu orang, dan seterusnya. Yang insya Allah ini akan menambahkan pahala-pahala kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah membawa peluang-peluang rezeki ya bagi kita. Tambahkan keahlian-keahlian kita sehingga kita banyak memiliki keahlian yang bisa menambah sumber penghasilan kita. Jangan cuma pengahliannya cuma satu, tambahkan keahlian-keahlian yang lain di era yang seperti ini kita bisa menambah dengan multitasking ya, multi kemampuan ya sehingga banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Berikutnya, kalau kita bekerja bisa menambah dengan set income, kerja sambilan, usaha sampingan, ya, menjadi trainer, menjadi bisnis online, ya, weekend entrepreneur dan usaha-usaha yang lain, ya, sambil kita bekerja, mungkin istri di rumah bisa saling membantu dan seterusnya. Sempurnakan dengan doa, ya, doa. Nah, sampai kita sebagai umat Islam tidak pernah berdoa, karena doa ini adalah doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar doa dikabulkan, yakin kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana indadzoni abdi bi wa ana ma'udzakarun. Aku tergantung prasangka hambaku. Ya, dan aku bersama hambaku selama dia ingat kepada aku. Meminta dengan sungguh-sungguh ilha. Innallaha yuhibbul mulikhina fi du'a. Allah menyukai orang-orang yang berdoa itu dengan sungguh-sungguh, dengan merengek-rengek. Tidak asal doa. Doa ya Allah minta rezeki dan seterusnya. Ya, tidak bosan, tidak kapok dalam berdoa. Bistajab kuliharikum malam ya. Dikabulkan doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Ya, apa yang dimaksud dengan terburu-buru itu? Ya, dawatul Rabbi falam istajab. Engkau berdoa kepada Allah, kemudian belum dikabulkan, merasa belum dikabulkan, kemudian tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, jauh dari Allah, maka akan semakin jauh. Kemudian meninggalkan maksiat, mencari waktu yang mustajab, dipenuhi adab lainnya seperti memuji Allah, sholawat, ya, angkat tangan dan lain-lain. Baik, itu wabilah yang dimulakan oleh Allah SWT yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ustaz Herman atas penyampaian materinya yang luar biasa tadi ya, agak sedikit yang kalau saya ini banget Ustaz ya. Tadi yang kita mention tuh ada 10 hal yang perlu diperhatikan Ustaz ya. Mulai Ya, dari membuat anggaran, kemudian gaya hidup produktif, menghindari hutang konsumtif dan sebagainya sampai dengan 10 set ya. Alhamdulillah. Dan tadi ya. juga ada yang seru juga dibahas itu terkait penentu ini set apa tadi semacam ini ya catatan anggaran set ya. Pemasukan berapa Ya, betul. yang Ya, direncanakan berapa, aktual berapa, kemudian ya. pengeluarannya berapa itu menarik banget set. Karena nggak Itu yang semuanya Heeh, sebenarnya semua orang itu paham kalau membuat seperti itu tuh lebih memudahkan hidup, kemudian lebih membuat kita tuh kalau memplanning finansial kita lebih lebih inilah lebih nyaman dan lebih
apa namanya bisa sesuai dengan budget-budgetnya. Tetapi kayaknya nggak semua orang bisa melakukan itu tuh. Nah ini menarik, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa menimpali juga dan dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi-diskusi ya. Silakan buat teman-teman yang mau diskusi juga masih kita buka, boleh di kolom chat. Silakan ditulis pertanyaannya apa, diskusinya apa, atau yang mau raise hand juga boleh, angkat tangan nanti kita berikan waktu untuk bertanya juga. Ada mungkin yang mau bertanya sebelum kita masuk ke kolom chat? Yang mau raise hand boleh kalau ada yang mau raise hand. Bila tidak ada kita akan masuk ke kolom chat ya, karena memang sudah ada 3 penanya nih di kolom chat nih. Oke, baik karena tidak ada yang raise hand, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Izin Ustadz Herman, ini ada pertanyaan pertama dari Mbak Dinia yang tadi ya yang sempat kita bacakan di tengah-tengah kemudian kita skip untuk kita jawab di akhir sesi ini. Ustadz Herman, apakah sudah siap Ustadz? Sudah bergabung Ustadz? Sepertinya ada kendala, Ustadz Hermannya Terlempar sepertinya, Ustaz. terpental dari Zoom ya, keluar dari Zoom. Ini kita akan sambil tunggu sebentar Ustadz Hermannya. Boleh teman-teman semua bisa sambil difikirkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan karena alhamdulillah kalau tadi kita lihat ada simulasi untuk ini juga ya, simulasi untuk bagaimana membuat anggaran keluarga, anggaran keuangan rumah tangga gitu ya. Itu menarik banget sih kalau bisa kita ini kan. Atau mungkin kalau misalnya rekan-rekan ada yang berminat untuk mendapatkan filenya, mungkin kita akan coba tanyakan kepada Ustadz juga, siapa tahu beliau bisa memberikan akses supaya kita bisa eh, apa tiru atau ini ya, atau kita perbaiki dari kita Bentar, sesuaikan maaf, dengan tadi hilang. pendapatan kita. Iya, sudah hadir saat bersama kami saat izin Ustadz, belum ada suara. Apakah sudah hadir Oh bersama ya, kami sudah, Ustadz? sudah. Maaf tadi tiba-tiba Baik. mati. Iya. Alhamdulillah Ustaz, ini izin kita Ya, ini Ustaz silakan. bahas pertanyaan yang tadi sempat ke skip saat yang di tengah-tengah itu Oh Ustaz dari iya, Mbak Dini ya Ustaz. ini kan kalau di saya Betul, tadi ini karena keluar jadi hilang ya pertanyaannya. saya akan Ya, bacakan boleh, Ustaz, boleh. izin Ustaz. Baik, ini pertanyaan dari Mbak Dini ya Ustadz Afwan. Hmm. Ustadz izin bertanya, Hmm. kalau ada sebuah pertanyaan atau sindiran orang ketika wanita sudah meninggalkan karirnya Hmm. untuk fokus mendidik anak, tapi ternyata kok anaknya tidak menjadi sesuai harapan. Misalnya tidak pintar atau tidak baik akhlaknya dan sebagainya, tidak membantu juga dari segi ekonomi nih apa namanya wanita ini kan, sehingga tidak membantu juga dari segi ekonomi karena sudah resign tadi Ustaz ya. Lalu bagaimana menyikapinya Ustaz? Menyikapi sindiran, pertanyaan atau mungkin keadaannya sendiri itu gimana kita menyikapinya Ustaz? Ya, baik, baik. Masya Allah ini pertanyaannya Mbak Dini. Ini sudah nikah atau belum nih, Mbak Dini? Sepertinya kalau dari pertanyaannya mungkin sudah ya Ustaz ya. Oh, sudah ya. Sudah punya Baik, anak Alhamdulillah. sepertinya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ya, Amin ya Allah tidak amin. asamta fatawakal ala Allah. Eh, Bismillah ketika sudah mengambil keputusan yang terbaik tadi, tentu keputusan terbaik tadi kan diawali dengan diskusi dengan suami ya dan istikharah juga dan kemudian sudah diambil keputusan terbaiknya, maka kita berazam dengan Allah SWT, maka nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Walaupun hasilnya belum sesuai dengan yang terbaik menurut kita. Ya. Karena kadang-kadang ikhtiar-ikhtiar terbaik kita ini kan belum tentu hasilnya bisa cepat. Kadang-kadang kan buah dari perjalanan yang panjang. Misalnya terkait dengan pola asuh, ini kan ada istilahnya fatherless, motherless, dan seterusnya itu tadi ya, yang kita sudah berusaha memenuhi kewajiban kita
mendidik anak kita dengan baik. Ya, tapi hasilnya kadang-kadang anak kita belum jadi yang terbaik. Mungkin perlu dievaluasi juga, kan? Dievaluasinya bermacam-macam, dimulai dari rezeki, apakah rezeki kita ini halalan thayyiban atau tidak. Gitu ya. Perlu seleksi. Kalau sudah halal, alhamdulillah, maka masuk berikutnya. Proses cara mendidik kita sudah benar belum? Mungkin kita resign, tapi mungkin apakah memang kita sudah belajar cara mendidik yang terbaik dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah seperti itu. Kadang-kadang kan, ini mohon maaf, ini bukan kasus Mbak Dini ya, tapi kasus tempat lain kadang-kadang kan ibu-ibu nggak kerja sih, tapi dalam mendidik anaknya penuh dengan kekerasan, banyak ya. Bisa lihat di sekitar kita, ibunya nggak kerja, tapi nggak memahami konsep pendidikan. Maka sering bentak jauh dari nilai-nilai yang baik. Dia sebenarnya ngerti agama. Cuman karena terbawa emosi ya dan seterusnya, ini kadang-kadang tidak bisa mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari. Sehingga dengan anak itu keras, jauh dari keteladanan. Nah, kalau kita bicara pentingan bagaimana suami istri itu bisa memberikan teladan yang terbaik, itu yang pertama kan. Eh, Tarbiyatul bil uswah tadi, pendidikan dengan uswah tadi. Misalnya kita mengajak anak kita untuk jadi anak yang rajin ibadah, maka orang tuanya ini juga harus menjadikan contoh pertama dia rajin ibadah. Orang tuanya menginginkan anaknya menjadi ahli ilmu, rajin membaca, orang tuanya juga sama. Pengen menjadikan anak kita sabar, maka orang tuanya harus latihan sabar. Suami istri jangan sampai menunjukkan pertengkar, menunjukkan kekerasan-kekerasan, bentakan-bentakan. Maka ada yang mengatakan, kalau anak sering dibentak, jadilah nanti anak yang pemberang, anak yang pemarah, yang sulit diatur, dan seterusnya. Nah, ini sebabnya semuanya dari orang. Juga sebabkan dari lingkungan, ini penting. Orang tuanya sudah baik, luar biasa mendidik dengan baik, tapi lingkungan di sekitarnya lost control. Maka ini menjadi sebuah tantangan. Lingkungan sekitar dan juga sekolah. Maka dicarikan sekolah tentu yang baik, bukan yang mahal ya, tapi yang baik. Ya. Kemudian lingkungan kita. Orang tuanya baik, sekolahnya baik, lingkungannya bubrah, gitu ya. Maka ini juga ada lingkungan yang biasa narkoba, lingkungan biasa. Nah, anak berinteraksi dengan lingkungan yang rusak seperti itu, maka dia juga akan terbawa. Ya, karena anak itu masih labil mencari jati dirinya, maka usahakan mencari lingkungan. Kalau sudah terlanjur bagaimana ini, kita ini sudah terlanjur punya rumah di situ, rumahnya ternyata lingkungannya naudzubillah min dzalik gitu ya, isinya adalah banyak maksiat. Maka kalau kita bicara sebelumnya, maka tentu survei dulu ketika mencari rumah, kontrak dan segala macam, survei dulu rumah mana yang kira-kira menjauhkan kita dari lingkungan yang bagus. Ya, bukan hanya sekedar kerennya, bukan hanya sekedar bebas banjirnya, bebas ini penting, tapi juga jangan sampai bebas maksiatnya juga harus kita cek. Kalau terlanjur, maka kita amankan anak kita ini, ya jangan banyak berinteraksi di luar, bisa juga kita pindahkan, ya mana yang baik dengan di pesantren dan seterusnya, sehingga mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya. Bahkan ada teman yang akhirnya rumahnya itu dijual, gitu ya, rela untuk kontrak di rumah yang ya karena memang lingkungannya terlanjur jelek, ya, terkenal di sana ditangkap narkoba, ada terjadi pergaulan bebas, sebenarnya dipindah, itu benar-benar dipindah, walaupun dia mengorbankan hartanya dengan perjuangan yang berat karena sudah punya rumah, tapi dia harus kontrak lagi gitu ya, tapi demi masa depannya yang lebih penting tadi untuk keluarganya. Jadi ibu, kalaupun hasilnya belum baik, ya kita terus berikhtiar, berusaha terbaik ya untuk anak-anak kita, dan terus berdoa terbaik, karena eh, hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia biasa. Para rasul pun ada yang istri dan anaknya juga justru bermaksiat kepada Allah, seperti Nabi Lut ya, yang jauh. Kita ini manusia biasa. Jadi kalau ada yang masih belum baik, terus ikhtiarkan. Kalau terkait dengan masalah Maisah membantu suami, nggak apa-apa, bisa komitmen di awal. Kalau memang suami komitmen bahwa memang sudah cukup dengan gaji dari suami, maka suami yang bertanggung jawab secara
total. Kalaupun ibu kemudian membantu dengan bisnis-bisnis yang dari rumah, karena kadang-kadang kerja di luar itu juga habis di jalan ya. Transportasinya juga mahal. Segala macam biaya di jalan juga, gajinya cuma nggak seberapa, kadang-kadang pulang juga sudah lelah, meninggalkan kewajiban kewajiban yang utama ya kepada suami dan anak. Itu kan kewajiban yang utama, kadang-kadang sudah tertinggalkan juga gitu ya. Jadi kalau bisa di rumah, kemudian bisa sambil usaha kecil-kecilan ataupun bisnis online dan segala macam yang tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan istri dan anak, tetap jalankan kewajiban tadi, itu adalah yang terbaik. Kalau belum sekarang, yang belum terbaik, terus berikhtiar terus, berdoa terus, dan kemudian kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sementara jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan setelah ada Ustadz, aduh lupa sampai, ya haula wala quwata illa billah, ini yang ganteng banget ini yang masih bujang nih, siapa? Ustadz Ilham, Ustaz Fadil. Ustadz Ya. Fadil. Alhamdulillah, udah ada di Ustaz, TikTok, udah ada di Instagram, kayak lupa nyebut. Alhamdulillah. Ustaz izin Ustaz, Ya, ya, masih silakan. menyambung dari pertanyaan yang tadi Ustaz. Iya, iya. Kan kalau tadi kan intinya fokus saja berbuat baik, mendidik Hmm. anak dengan baik, dan juga termasuk di dalamnya adalah tugas utama dari seorang istri ya Ustaz ya. Nah, Iya, iya. cuma kadang ketika kita seperti itu Ustaz, kita apa namanya, Hmm. maksudnya ketika orang tua, ibu lah gitu ya, katakan ibu ini fokus mendidik anak, tapi ternyata anaknya itu malah tetap bandel, tetap ini. Iya, iya. Nah, sedangkan di keluarga Zat, itu akhirnya mungkin Hmm. keluarga atau tetangga itu malah malah ini Zat, ada omong-omongan kayak dia apa namanya udah rela-relain keluar dari kerjaan didik anak, tapi anaknya tetap ini nih, tetap apa namanya, tetap nakal, atau anaknya tetap nggak pinter-pinter. Nah, itu nyikapin kata-kata jahat itu gimana tuh Zat? Ya. Makanya ini kamu tentu sabar tadi ya. Sabar ya. Asobrunisul iman, bahwa sabar itu kan separuh daripada iman kita. Sabar dari beribadah, sabar dari maksiat, dan seterusnya. Yang ibu lakukan itu kan sudah jadi amal soleh ya. Mau dikatain apapun jadi amal soleh, sudah minimal sudah dilipat gandakan kebaikan 10 kali berlipat oleh Allah SWT. Menjabil hasanah kalau asal amsalika. Sudah dilipat, sudah pahala kebaikan. Mau dicaci maki orang, tambah kebaikannya ya yang kita rasakan dan gitu. Jadi protes, caci maki, tetangga dan segala macam, selama kita menjalankan kebaikan itu menjadi pahala. Kecuali kita melakukan maksiat, dicaci maki lah, kita berubah menjadi baik. Jangan sampai kita sudah melakukan kebaikan, dicaci maki, dikatain orang, kemudian malah melakukan maksiat lah, ini jadi masalah. Jadi teruslah menjalankan kebaikan tadi dengan komunikasi yang baik, semuanya berproses. Karena kadang-kadang proses itu kan tidak instan, mohon maaf ya. Mungkin kecilnya orang tua fokus kerja semua, ya, sehingga ada luka asuh, kalau bahasa pendidikannya itu luka asuh, yang dia merasa tidak dekat dengan orang tuanya, ya. Bahkan kalau orang tuanya pendidikannya S1, S1, S2, S2, tapi dia diasuh oleh pembantu yang mohon maaf ya pendidikannya jauh dari orang tua. Kita ngajarinya ngaji, pembantu ngajarinya nonton dangdut, itu bisa terjadi, ya, karena memang pendidikannya beda. Kecuali khotimat kita, ya, kita punya pembantu yang Islami juga, diajarkan harus, kalau di rumah nanti ditinggali ngaji ya, ya kalau ditinggal tonton, diajak nonton Korea, diajak nonton India, diajak nonton drama Cina dan segala macam yang jauh dari standar kita gitu. Nah, ini bisa menyebabkan ya pola luka asuh, ya. Belum kata-kata, kita sudah mengajarkan kata yang akidah yang baik. Siapa yang menciptakan alam kita? Allah. Menciptakan manusia, Allah. Diajarin sama yang lain, omongannya sudah berbeda lagi, ya. Diceritakan tentang ajaran-ajaran yang tidak Islami, dan itu bisa terjadi istilahnya luka asuh, yang mereka merasa tidak dekat dengan kita, tidak mendapat manfaat dari kita. Semua ilmu itu didapatnya dari sekolah, dari pembantu, dan dari kita hanya ya penambah saja ketika sudah mau tidur gitu ya, yang sangat minimalis sekali. Nah, ketika ada kekurangannya, berproses, karena untuk membentuk sesuatu yang tadi mungkin terlanjur agak kesalahan, ya kita membentuknya pelan-pelan, tidak bisa memaksakan dengan sangat keras untuk bisa menjadi baik sesuai harapan kita 100%, karena ada proses di awal yang mungkin, ini kita bicara mungkin ya, yang dulunya tidak dilakukan dengan baik, tapi sekarang ibu dengan kembali tadi sudah terbaik. Mulai bagaimana cara mendekatinya saja, karena kan proses pendidikan itu kan minimal ada 3-4 usia ya.
0 sampai 7 itu kan dengan penuh kasih sayang, digendong ya dan segala macam itu tadi ya biasalah kedekatan-kedekatan bapak ibu itu harus biasa dekat dengan anak sehingga anak itu biasa dipeluk dicium itu biasa. Yang sampai ini baru usia segitu nggak mau dipeluk dan cium itu berarti kita jauh dari anak kita. Usia 7 sampai 15 usia dikenalkan dengan kedisiplinan-kedisiplinan, diajarkan sholat, ngaji dan segala macam. Nah, kalau kita tidak hadir, siapa yang ngajarin? Apakah cukup sekolah? Apakah cukup khadimat? Atau dengan kakek nenek kita yang kadang-kadang kakek nenek kita pendidikannya dengan penuh kemanjaan yang luar biasa kadang-kadang ya, karena cucu itu dimanjakan luar luar biasa, apapun diminta, ya dimanjakan dengan begitu dahsyat ya, sehingga udah nggak apa-apa masih kecil nggak usah sholat, udah nggak apa-apa masih kecil ngomong jerok juga nggak apa-apa. Nah ini kan berbeda dengan konsep pendidikan kita yang dari kecil sudah dibiasakan kewajiban sholat, diwajibkan puasa, ngomong dengan baik, makan dengan tangan kanan, dengan berdoa, dengan orang tua hormat, dan seterusnya. Baru kemudian usia 15 ke atas itu dengan diskusi. Ya, kita ketemunya sudah dalam usia dewasa 15. Kemudian kita mempraktekannya seperti anak kecil yang penuh dengan kewajiban. Hai sholat, hai puasa, nggak masuk. Ya, nggak masuk dengan pola, dengan kekerasan begitu. Harus masuk dalam proses berikutnya yaitu dengan dialog, dengan diskusi. Dengan perintah, mereka anak-anak sudah 15 ke atas itu, ya ini sudah agak terlambat. Walaupun pelan-pelan kalau itu diperbaiki masih bisa, tapi jangan dengan kekerasan-kekerasan karena kewajiban-kewajiban doktrin segala macam itu di awal sudah harus dipersiapkan dengan baik ya. Nah itu proses-proses tadi. Kalau kita terlambat bukan berarti tidak bisa sama sekali, tapi pelan-pelan dan kesabaran yang lebih kepada kita ya, dan kita yakinkan kepada Allah bahwa anak kita bisa berubah, bahkan yang sudah usia dewasa pun, yang dulunya kafir pun masih bisa menjadi muslim mualaf, dan banyak sekali sekarang ini terjadi. Apalagi anak-anak kita yang dari kecil muslim, insya Allah peluang untuk jadi baiknya juga sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin saat Ilham ya, Siap, dan Bu tadi yang siap, siap. bertanya. Alhamdulillah. Saat ini ternyata Mbak Dinia katanya belum nikah katanya saya. Mohon Oh, doanya semoga nikah segera ya. nikah Ya, katanya. ya, ya. Perlu segera dipercepat lah itu dengan salah satunya mempercepat itu kan dengan ya itu dari jaringan nikahan sesama kita gitu ya. Dan cepat lah, jangan dilama-lamain. Siap. Sama ini saya Mbak Dinia ini memberikan pertanyaan tambahan terkait dengan permintaan rekomendasi untuk investasi syariah saat dengan budget Oh, yang investasi kecil. syariah ya. Iya, dengan Oh budget iya yang tadi kecil mungkin ada rekomendasi set dari Antum set ya apa yang kecil apa. atau yang besar. Yang kecil atau yang karena kan investasi itu kan dibagi dua, misalkan sektor real maupun sektor finansial. Ya. Kalau sektor real ya kita investasi ke sektor yang sudah langsung ada seperti adanya perikanan, peternakan, UKM dan macam-macam itu kita masuk ke dalam. Maka sebelum investasi kita masuk ke dalam mengetahui secara langsung. Jangan hanya berdasarkan janji-janji. Ya, pastikan usaha itu adalah halal, thayyiban, dan kemudian mempunyai perencanaan dan laporan keuangan yang baik. Jangan sampai hanya katanya-katanya. Udahlah, kamu pastilah dapat saya kasih sekian-sekian. Padahal kita nggak ngerti laporannya. Ternyata dia hutangnya kemana-mana. Minta modal itu bukan untuk mengembangkan usaha, tapi untuk bayar hutang. Nah, itu termasuk bisnis yang sudah pasti akan hancur. Maka usahakan lihat laporan keuangannya. Wah, nggak ada laporan keuangan, udah ngetinggalin. Ya, kalau kita punya usaha nggak ada laporan keuangan, nggak usah ikut invest di situ ya, karena bahayanya sangat besar sekali. Tentu harus mempunyai akad dalam melakukan investasi. Akadnya bagaimana, investasi berapa, kemudian bagi hasilnya dengan mudorobah tadi berapa persen itu harus jelas. Ini kemudian kalau sektor finansial ya cari yang kalau kita latihannya dananya kecil bisa dengan reksadana syariah. Reksadana syariah itu banyak yang baik ya, bisa investasi, bisa tabungan dari 250 300 per bulan bisa gitu. Nah, kalau dana kita lebih banyak bisa masuk yang lebih tinggi lagi dengan saham syariah. Tapi jangan masuk ke ini ya, trading ya. Walaupun trading itu ada yang halal, trading ada yang halal, ada yang non halal, tapi kalau kita belum paham banget akan terjebak pada trading yang haram dalam masalah saham, karena jual belinya bukan jual beli saham tapi jual beli goreng-gorengan saham gitu ya, yang saham sebenarnya jelek dan dijadikan
baik, ya, jadinya masuk ke dalam eh, horor ya yang sangat tinggi, bahkan masuk dalam riba-riba juga di situ. Itu kurang lebih kalau nama-nama dan seterusnya mungkin nanti bisa kita diskusikan lanjut. Iya. Itu Baik, ya, Mbak terima Nini. kasih Seth ya. Kalau kita bahas tentang investasi ini kayak bakal panjang lagi sepertinya Seth ya. Iya. Sampai jam 12 sampai 1 Januari mungkin 2026. Boleh juga Seth. Nanti ada petasan virtual kali mungkin Seth. Masya Allah. Alhamdulillah syukran Seth. Jazakumullah Seth. Ini ada pertanyaan Baik, lagi Seth. oke. Baik, silakan. Ada pertanyaan dari Kak Maiwa nih. Kak Maiwa nih setiap Baik. pertemuan nanya mulu nih Seth. Oh, Masya Allah, bisa Tapi dapat ini dong. orangnya misterius. Yang mana orangnya nggak mau ini Seth nih. Bisa dapat hadiah kalau gitu, Mas. Ini pertanyaannya seperti ini Seth. Ya, gimana, gimana? Ustadz Afan mau izin bertanya, kira-kira idealnya berapa gaji yang aman di zaman sekarang atau patokannya berapa rupiah amannya untuk menikah, Ustadz? Masya Allah. Gaji yang aman. Gaji aman, baik. Ayo. Nah, gini, dalam setiap daerah tentu berbeda ya. Sebenarnya dengan UMP itu sebenarnya nilai yang kalau dulu UMP yang dulu itu baru memenuhi 80% biaya hidup yang layak. Ya, KHL namanya. KHL eh, 80%. Artinya kalau gaji kita ini misalnya UMR Jakarta 5,2, itu sebenarnya 80% kelayakannya dengan asumsi memiliki 2 anak. Jadi 5,2 juta itu dengan asumsi punya satu suami, istri, dan 2 anak. Itu baru 80% ya sebenarnya. 80%. Jadi kalau masih bujang, nikah dengan gaji 5,2 sesuai dengan UMR yang di Jakarta atau dengan UMR yang di Bogor, ya tentu masih sangat layak. Ya karena belum punya anak, ya, masih sangat layak. Kalau gajinya lebih dari kurang daripada itu pasti layak karena belum punya anak, masih punya. Jadi hitungannya adalah per kapita. Kalau per kapitanya dibagi aja misalnya 5,2 itu kalau dibagi 4 berapa? Ya kurang lebih anggaplah 1,25, 1,30 ya kurang lebih itu. Ya, walaupun memang itu sangat itu 80%-nya. Kalau layaknya itu ditingkatkan jadi 80%-nya, 100%-nya, tambahin 20% daripada itu. Nah, kemudian berikutnya layak tidak layak itu kemudian kembalikan dengan gaya hidup kita. Dari mulai nikahnya, saya nikah kan modalnya cuma murah sekali ya. Dulu zaman 95 nikah itu cuma 300.000 gitu ya. Nikah dengan sederhana banget, pakai pesta-pesta, cuma pakai kue kan gitu ya. Ya acaranya di rumah nggak pakai ya macam-macam lah sederhana gitu ya. Gaya hidup juga mau ngontrak di mana, mau jangan berharap langsung punya rumah dulu gitu ya. Nikah itu juga belum tentu ditempati nanti kalau kita punya rumah dulu udah nikah. Karena tempat kerja kita bisa berpindah gitu ya. Kita punya rumah di Bogor, ternyata nanti kerjanya dapat rezekinya ada di Bekasi, itu kan ditempatin juga tuh rumah. Maka rumah belakangan aja ketika kira-kira fix pekerjaan kita ini di dekat mana. Bisa saja juga berpindah, misalnya orang kerja di Dompet Dua, dulu kerja di Dompet Dua, misalnya orang pendidikan kan LPI banyak ngambil rumahnya di Bogor. Ternyata gitu ya setelah kontrak atau kredit rumah di Bogor, dia dipindahkan ke Jakarta Selatan gitu ya. Maka kalang kabutlah mereka gitu ya. Jadi itu juga belum lagi kalau dipindahkan tiba-tiba ke Makassar, ke Sulahan. Jadi rumah itu jangan menjadi syarat awal ketika kita mau menikah karena belum tentu kita tempatin, bertahap saja ya cari tempat yang layak, terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita. Sambil jalan itu kita bisa memiliki rumah tersebut diawali dengan kontrak atau tinggal bersama orang tua dan segala macam. Kalau saya dulu berjuang untuk tidak bersama orang tua, jadi pertama nikah sedapatnya kontrak, ya karena ketika bersama orang tua itu kadang-kadang sedikit khawatirkan ada singgungan-singgungan yang menjadikan kurang harmonis atau kurang mandirinya sebuah rumah tangga karena diatur dan seterusnya. Jadi kembali kepada penghasilan tadi, ya kalau hitungan secara angka adalah bisa di bawah UMR kalau masih bujang, masih belum punya anak, ya, nanti bisa terus bertambah mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih.
Mas siapa tadi? Mas apa namanya? Siap, Ustaz. Mas siapa tadi nggak? Yang apa namanya yang nanya? Maiwa, Maiwa tuh. Maiwa. Oh, Maiwa itu Iya. laki-laki atau perempuan? Ustadz, ini sedikit saya tadi saya agak ini Ya, karena ya, tadi disampaikan selain gaya hidup ya Ustadz ya. Tadi ya, ya, UMP ya Ustadz ya. ya, UMP 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 ini kan upah minimum provinsi Ustadz. ya, ya, Nah, ya. Provinsi Jawa Barat ini 2,3 Ustadz. Oh, 2,3. Oh, Jawa Iya, Barat. jadi Kalau Bogor baiknya berapa Bogor? kalau UMR Bogor, UMR. Kabupaten Bogor itu di 2025 kabupaten tuh ada di 4, sekian, 4,5 kalau nggak Oh, salah. Sat. oh, Kalau oh, kota ya, ya, Bogor ya. mungkin sampai dengan 5,1 Hmm, sepertinya. Sat. ya, ya, Tapi ya. kalau provinsi kayaknya lebih rendah kayaknya Sat, kalau provinsi 2,3 Sat. Iya. Hmm. Iya, ya itu maksudnya disesuaikan. Walaupun kadang-kadang memang tadi UMR atau kalau UMP kejauhan ya. UMR Iya. itu pun kadang-kadang juga tidak sesuai dengan realitas yang ada. Misalnya kayak kemarin di Padang. Di Padang itu di Aceh ya makanannya mahal-mahal walaupun sederhananya itu di warung kita bisa 10.000, 12.000, 15.000 di sana enggak ada makanan segitu. Tapi UMR-nya itu di bawah dari Jakarta gitu. Jadi kadang-kadang memang eh, ya kembali dihitung sesuai dengan kebutuhan pokoknya berapa misalnya kita hitung dan kebutuhan pokok di masing-masing daerah tadi ya karena angka itu kan bisa menyesuaikan. Oh kalau makan sederhana, sederhana itu bukan makan susah ya. Sederhana itu yang penting sehat gitu ya, nasi sayur lauk misalnya gitu ya. Kira-kira kalau sebulan kira-kira berapa? Kalau kontrak rumah yang biasa saja jangan yang karena kan kalau masih bujang masih berdua kan nggak perlu yang kamarnya banyak gitu ya Betul. kamarnya satu atau dua misalnya cukup misalnya begitu ya itu berapa itu dihitung ya silakan nanti teman-teman untuk itu pulang kalau mau berdasarkan UMR itu rata-rata baru 80% dari KHR dari apa namanya kelayakan hidup gitu ya kelayakan baru 80% ditingkatkan lagi yaitu menjadi lebih tapi dengan syarat UMR itu adalah untuk dua anak ya UMR itu adalah UMR maupun UMP itu hitungannya adalah satu istri suami istri dan dua anak kalau kurang dari itu bisa dikurangi kalau lebih berarti harus ditambahkan ya mencari rezeki Siap. tambahan berikut. Siap Ustaz, syukron Sat. Ini ada pertanyaan terakhir Sat dari Oh ya baik. Kak Diah Sat. Kak Oh Diah. kan ya, Afwan Ustadz, jika memberi jatah bulanan kepada masing-masing orang tua, suami dan istri, ya, apakah bisa dimasukkan ke dalam anggaran sedekah atau perlu dibedakan? ya. Baik dalam kajian fikihnya bisa dikoreksi kalau salah ya, bahwa zakat ini kita bicara zakat dulu. Kalau zakat itu tidak boleh diperuntukkan untuk yang menjadi tanggungan kita, yaitu misalnya istri. Istri itu tidak boleh mendapatkan zakat dari kita. Anak itu juga tidak mendapatkan zakat. Orang tua itu tidak boleh mendapatkan zakat dari kita. Ya, jadi kalau hitungannya zakat maka harus apa namanya sumber yang lain. Nah, kalau hitungannya sedekah, ya kan nafkah itu juga bagian daripada sedekah wajib. Nafkah itu kan sedekah wajib. Sedekah wajib untuk ya istri, untuk anak dan untuk orang tua kalau kita sebagai suami. Maka itu juga sudah terhitung sebagai sedekah. Bahkan kan dalam beberapa hadis sedekah kepada keluarga ini lebih berpahala dibandingkan dengan tapi jangan sampai kita melupakan sedekah kepada orang lain juga gitu ya artinya gini kita sedekah kepada orang tua tapi pada pada istri anak-anak tapi dengan gaya hidup yang tinggi gitu itu sedekah semua gitu ya jadi gaya hidup makannya ditingkatkan ini mainannya dan segala macam kita nggak pernah sedekah kepada orang lain padahal ayat dan hadisnya perintah sedekah kepada orang lain itu juga juga banyak memperhatikan kondisi keumatan kita yang sangat membutuhkan yang hidupnya jauh dibandingkan dengan kita kesulitannya lebih jauh daripada kita dan seterusnya itu tadi itu kurang lebih penjelasannya. Bagaimana Mbak Diah tadi ya? Apakah sudah terjawab Mbak Diah? Sepertinya sudah terjawab insya Allah ya. Ya dan ya kurang nanti bisa terus tanya.
Siap, Ustadz. Ustadz izin Ustadz, ini kan sudah masuk kepada sesi sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustadz nih Ustadz. Ya, Mungkin baik, ada baik. nasihat gitu Ustadz sebagai closing statement dari antum Ustadz. Ya, nasihat pertama, Bismillah kuatkan. Ya, tadi nikah itu sebagai ibadah dengan urutan panjangnya tadi. Permasalahan pasti ada dalam rumah tangga, tapi nikah ini karena ibadah yang paling panjang. Ya, ya. Setelah kita akad nikah itu sudah banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini kemudian jangan kita sesali, ya. Kemudian jangan kita rusak dengan hal-hal yang oh, menghancurkan pernikahan itu tadi. Sehingga permasalahan itu kita selesaikan dengan perceraian. Jangan sampai ya terhindarlah dari hal yang seperti itu lalu tidak ada jalan yang lain. Yakinlah bahwa solusi dalam rumah tangga, dalam kebaikan itu selalu ada. Orang kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan jalan. Cuma prosesnya saja kita harus tetap bersabar dan tetap berusaha melakukan banyak kebaikan, jauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka insya Allah begitu banyak jalan-jalan. Baik, sesungguhnya nanti pasti akan ada jalan kebaikan dari Allah SWT dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini. Jangan pernah berputus asa dari walatayasum ya Allah. Jangan pernah putus asa terhadap Allah atas rumah tangga kita maupun kehidupan-kehidupan kita. Merasa tidak ada jalan keluar, padahal jalan keluar itu begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja dari saya, Sat. Dan Syukron Ustadz, satu hadir. jazakumullah khair Ustadz. Diam aja nih satu hadir. Anteng bener ini. Lagi bikin konten. Teman-teman, sebelum masuk kepada sesi door prize, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Tapi sebelum foto bersama, kami ingatkan kembali untuk para rekan-rekan yang belum absen, bisa absen. Linknya sudah kami kirim di kolom chat. Silahkan absen. Dan insya Allah dari yang absen ini kita akan pilih ya nanti kita undi siapa yang akan mendapatkan door prize. Logam mulia Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Iya Ustadz, Mulia Alhamdulillah. bener ini ya. Alhamdulillah Ustadz. Khusus buat yang fokus belajar dan meninggalkan maksiat tahun baru Masya Ustadz. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silahkan yang absen-absen, kita akan foto bersama ya sambil yang absen boleh dibuka kameranya kita foto bersama. Admin sudah siap admin untuk capture fotonya. Siap, Ustadz. Alhamdulillah. Silahkan bisa dibuka fotonya kita foto bersama terlebih dahulu. Bisa dihitung Mas Fadil mungkin hitungan Baik. keberapa kita foto Oke. Suara saya terdengar? terdengar. Alhamdulillah. Baik. Oke, sahabat semua, boleh nih buka kameranya bagi yang kondusif. Kita akan berfoto bersama. Silakan diberikan senyum terbaiknya menghadap ke kamera. Kita hitung, Masya Allah, ada Mas Irfan, ada Mas Suryana, Masya Allah. Oke, kita hitung dari tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Oke, sekarang memberikan jempolnya atau genggaman tangannya boleh. Kita akan foto lagi dengan satu gaya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Yang page kedua, satu, dua, tiga. Oke, siap, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Fadil. Lah. Ustadz Syukron Ustadz, kami ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Herman Budianto yang telah memberikan materi yang luar biasa ya. Di akhir-akhir malam dari tahun 2025, karena sekitar 2 jam lebih lagi kita sudah masuk ke 2026 Ustadz. Alhamdulillah. Kalau nggak terasa cepat sekali ini. Nah, syukron Ustadz, jazakumullah khairan kasiran Ustadz. Saya Lagi udah izin dua. ini setelah Ya. ini kita akan undian Ustadz. Kalau antum mau join Oh juga ya, boleh. baik. Kalau Baik, saya mau pamit dulu ya. Pamit dulu ya semuanya ya. Terima syukron Ustadz, kasih. jazakumullah khair Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Wassalam, terima warahmatullahi kasih Ustaz Herman. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sudah mengisi absen. Silahkan kepada tim admin bisa dipandu untuk door prize-nya. Oke, kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke sesi door prize. Saya izin akan men-share screen. Di sini bagi yang sudah, apakah sudah terlihat kawan-kawan semua?
Ya, di sini ada nama-nama tadi yang sudah absen. Kita akan berikan dua kesempatan untuk kita ada dua door prize berupa logam mulia. Siapakah yang beruntung pada malam hari ini? Syaratnya dua ya, jadi mengisi absen dan juga ketika namanya muncul itu eh, ada atau bisa nyaut gitu. Misalnya keluar nih nama Ustadz Ilham Maulana, ada orangnya, ada. Nah, itu Hadir, sah, hadir. Udah hadir, dapet dong. hadir ya. Bisa. Tapi kalau nggak ada, mohon maaf, maka belum sah kayak gitu. Dan yang kedua, kalau yang kemarin sudah dapat, mohon maaf, kan udah dapat nih, jadi tidak berlaku karena ini buat yang belum dapat. Oke, di sini saya bacakan nama-namanya ada Mbak Desianti, Anggun Sintia, ada Muhammad Alfian Sofa Khairi, Miftahul Fakihuddin, Nadia Fitria Salama, Lisa Fitri Dewi, Diah Nurul Asep, Retno, Konalita, Resti, Dini Anggraini, Nur Hadianti, Belkis, Ninda, Anas, Rizal, Amirul, Adela, Mawali, Asep Saifuddin. Ini ada dua nih kayaknya. Saya hapus satu. Mbak Sajidah sama Mbak Khairun Nusa Alil Fitri. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak namanya yang belum hadir? Ada yang belum tertulis namanya Oh, mungkin bisa komen. Sahrul, Sahrul. Hmm, Sahrul, Ramadan. Ada lagi? Mungkin saya hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, sudah ya. Kita putar berarti nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang dapat door prize nih pada malam hari ini? Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Siapakah yang akan keluar? Nur Ya, Hadiantik. Kayaknya udah ya kemarin ya? sepertinya kemarin dapet ini Udah Mbak ya? Nur Hadianti nih. Nur Pas banget Hadiantik udah kemarin. ya kemarin ya? Iya. Sudah Ustadz. Oh Iya sudah. dapat dapat. Masya Allah. Ini oke sekali Bu nama. Jadi punten ya Bu karena sudah jadi mohon maaf nih berarti tidak berlaku. Tapi nggak apa-apa, oke sekali namanya. Oke, kita putar ulang. Nah, siapakah di sini yang akan mendapatkan? Ini tidak ada rekayasa ya. Bismillah, 1, 2, 3, putar. Sajidah, Mbak Sajidah ada di sini? Sajidah, Mbak Sajidah ada boleh di sini? on mic. Oh, hadir. Ada di chat. Hmm, hadir. Coba bisa dengar suaranya? Halo, halo. Di chat sudah ini sepertinya Mas Bisa. Oke. komen di chat. Ya, baik. Oh, error mic-nya. Baik. Ya, barokallah kepada Mbak Sajidah mendapatkan hadiah logam mulia. Barakallahu fiik. Bismillah. Oke, ini di remove satu. Selanjutnya, siapa nih yang akan mendapatkan the last hadiah terakhir berupa logam mulia pada kesempatan akhir sesi kelas ini? Oke, siap semuanya? 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Desianti, ada. Mbak Desi, ada Mbak Desi. Atas nama Mbak Desianti, apakah ada di sini? Barakallah. Ya, ada di sini atas nama Mbak Desianti. Kalau merasa namanya terpanggil, boleh mungkin untuk say hello. Kalau di uh, partisipan ini kayaknya nggak ada nama Desi nih. Baik. Halo Mbak Desi. Kesepakatan ya. Jadi kalau dihitung sampai 5,
Nggak ada sahutan berarti mohon maaf gugur seperti kemarin. Ya, pada Mbak Desi kita hitung hitungan 5, 5, 4, 3, Mbak Desi, 2, 1. Halo Mbak Desi Yanti, apakah ada? Tidak ada sautan, boleh berarti kita eliminasi ya. Ya, ya sayang sekali ya, padahal sudah dapat nih, Masya Allah. Baik, mohon maaf Mbak Desi, berarti belum beruntung nih. Nah, oke. Kita putar lagi berarti ya kawan-kawan sekalian. Berarti masih ada kesempatan nih, The Last. Kita putar sekali lagi dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat kepada Mbak Nurul Inayah. Apakah ada? Mbak Nurul, ada Mbak Nurul. Oh ini ada nih kalau di ini nih. Ya, ada atas nama Mbak Nurul Inayah. Boleh nyaut Mbak, udah open mic tapi nggak keluar suaranya nih. Iya, nggak keluar suaranya. Boleh nyaut atau di chat silahkan. Oke, Mbak Nurul ada? Mbak Nurul, oh hadir. Iya. Tapi belum dapat kan ya? Kalau di pertemuan 2 3 kayaknya nggak ada Mbak Nurul, tapi pertemuan satu saya lupa juga Belum. tuh. Oh, baik. Clear, baik. Baik, kita sudah Alhamdulillah. punya pemenangnya di sini. Berupa logam emas, yaitu atas nama Mbak Nurul Inayah. Logam Barakallahu mulia fiik. Mas. Ya, logam mulia. Insya Allah. Ada lagi nggak nih, Ustaz? Baik, terima kasih Mas Oke. Fadil dari sesi door prize-nya. Selamat buat para pemenang ya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita akan sampaikan beberapa informasi di mana Masjid Al-Madinah insya Allah akan menggagas program pranikah dan juga program keluarga di tahun 2026. Nanti insya Allah program pranikahnya dalam bentuk offline di mana tiap sepekan sekali akan ada pertemuan kira-kira sekitar 3 bulan. Bulan pertama nanti teori, bulan kedua praktek, bulan ketiga nanti insya Allah kita healing-healing keluar, jalan-jalan keluar. Tapi ini masih pada tahap rencana, insya Allah semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, bisa kita adakan. Adapun parenting, siapa tahu nanti kita bisa ngadain camp keluarga ya, suami istri beserta anak-anak dan camp bareng di Masjid Al-Madinah. Baik, alhamdulillah kita tutup bersamaan pertemuan malam ini. Semoga berkah semua, semoga ilmu yang didapat dari 4 sesi ini bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Sama-sama kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanakallah Allahumma bihamdika bihamdika. asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka la wa ilaha atubu illa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita akhiri sampai berjumpa kembali di sesi-sesi selanjutnya. Insya Allah bila ada kabar-kabar kita akan infokan di grup. Rekaman juga akan kita share di grup. Bila taufiq wal hidayah walidayah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukron, Ustaz. Ustaz, semua. Syukran jazakumullah khair.